Mau kemana sih nih? Mau kemana? Mau kemana sih? Ini dengan siapa? Dengan siapa ini? Astagfirullah. Astagfirullah. Biarin dulu, biarin. Ada tisu. Ada tisunya. Apa ini sosok Bang? Allah. Biarin. Aduh. Allah. Biarin. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share channel ini ke teman, saudara, dan juga keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan Mata Langit. Saat ini kami sudah berada di Panjalu Ciamis dan di belakang saya ini adalah Setu Panjalu yang sangat terkenal itu ya Panglima. Iya, benar sekali. Dan konon kabarnya air di Setu Panjalu ini bercampur dengan air zam-zam. Nah, di seberang sana itu ada sebuah petilasan yang berada di sebuah pulau yang untuk menuju ke sana kita harus menyeberang menggunakan perahu, membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Itu adalah petilasan dari putra dari Prabu Borosmora. Jadi dari kerajaan Panjalu. Namanya adalah Haryang Kancana. Ya. Nah, seperti apa mitos yang ada di sana yang ingin kita kuak? Nanti bersama-sama dengan Panglima Langit kita akan menuju ke sana dan bertemu langsung dengan juru kuncinya untuk mengetahui sejarah dari tempat ini. Ini adalah perahu yang kita akan gunakan untuk menyeberang menuju ke petilasan Prabu Haryang Kancana. Ya. Nah, kira-kira mitos yang akan kita kuak kayaknya ada hubungannya ya Panglima ya dengan Situ Panjalu dan petilasan. Ya, benar sekali. Masyarakat di sini mengenal Situ Panjalu ini airnya katanya sih ada campuran dengan air zam-zam. Itu yang akan kita kuak misteri itu. Apa benar ada campuran air zam-zam? Sedangkan kita tahu air zam-zam itu kan berasal dari tanah suci Mekah. Kok bisa ada di sini gitu? Ya. Nanti kita akan mengorek dari makhluk gaib yang ada di sini Panglima ya. Benar sekali. Oke, kita sekarang sedang menunggu petugas dari perahu yang akan mengantarkan kita menyeberang. Ya. Oke, Pemirsa Mata Langit, kita sudah mulai beranjak ya. Lepas dari dermaga menuju pulau. namanya pulau apa? Namanya pulau apa? Pulau Nusa. Pulau Nusa itu ada petilasan dari Prabu Haryang Kancana. Alhamdulillah kita sudah sampai di petilasan Prabu Haryang Kancana. Ini dengan Abah Ano. Ya, beliau adalah juru kunci dari tempat ini. Abah, boleh nggak Abah ceritakan tempat ini tapi kita bisa masuk ke sana biar pemirsa kita lihat gitu. Iya. Ini kita sudah sampai nih di tempat tujuan. Boleh ya Abah ya? Ya, boleh. Yuk kita lihat dulu ke sana yuk.
Ya Abah Hano, mohon maaf nih kita datang malam-malam untuk berkunjung. Mungkin ini tidak biasa ya, biasanya pengunjung siang ya, Abah ya? Siang malam. Oh malam juga ada. Oh baiklah. Boleh diceritakan sejarah dari tempat ini Abah? Ini lokasi tempat kerajaan Panjalu. Iya, ini lokasinya yang dimakamkan di sini. Ini Raja Panjalu yang terakhir. Namanya Prabu Haryang Kencana. Prabu Haryang Kencana. Ya. Beliau dulu di sini melakukan apa? Tirakat. Ya, ini tempat ininya, istananya. Artinya sini, bukan makam kan ya? Kalau dulu istananya di sini ya? Istananya. Plus makam di sini. Oh iya, berarti bukan hanya petilasan melainkan makam ya. Nah kalau orang-orang datang kemari itu biasanya setiap hari apa, Bah? Hari apa aja ada. Setiap hari? Iya, setiap hari. Apa yang mereka lakukan di sini? Ziarah ya? Iya, cuma ziarah mendoakan yang sudah nggak ada gitu. Terus yang saya ingin tanyakan, kenapa tempatnya di sini gitu? Ini sepertinya kan pulau yang terpisah dari pemukiman penduduk gitu. Ya kan biasanya ya orang-orang dulu gitu rata-rata di tempat-tempat yang terkucil gitu ya. Biasa. Terpencil untuk supaya lebih khusyuk ketika ketika bermunajat ya. Kalau Panglima Langit sendiri, tadi kan kita sudah menyeberang, sudah sampai di lokasi. Nah, apa yang bisa Panglima ceritakan ke Sobat Mata Langit? Kalau saya lihat ya ini tempat yang sangat indah ya bagi saya, karena begitu sampai di sini saya ngerasakan itu kayak suasananya kayak adem, tenang, nyaman. Mungkin karena ini pulau ya, di sekitarnya ini dikelilingi oleh danau gitu ya, jadi serasa sejuk, serasa dingin. Dan kalau kita berbicara energi sih banyak sekali pastinya di sini ya. Kayak penjaganya yang terutama ya pasti macan itu pasti ada. Itu yang pertama ya. Ya kayak naga juga saya lihat ada di sini. Karena ini kan memang langsung berkaitan dengan air. Ya di danau ini juga dijaga buaya putih saya lihat. Jadi banyak sekali sih. Abah sendiri saya ingin tanya, ada cerita yang beredar di masyarakat bahwa air dari situ Panjalu ini bercampur dengan air Zam-Zam. Iya. Gimana ceritanya Abah, kok bisa terjadi seperti itu? Kan asal mulanya ya dari bapaknya ini, Prabu Haryang Kencana, bapaknya Bapak Prabu Haryang Kencana ya, mengambil Prabu Boros Ngurai. Iya, Prabu Boros Ngurai ya. Iya, Boros Ngurai. Iya, mengambil air dari Mekah, ditumpahkan di sini gitu. Oh, begitu. Nanti kita akan menguak cerita ini melalui proses medumisasi. Tapi sebelumnya saya ingin masuk dulu, Abah, boleh Pak? Silakan, ingin tahu dalamnya. Abah, yang Abah bilang ada makam dari Prabu Haryang Kencana itu yang mana? Di dalam sana? Di dalam ini. Oh ini makamnya. Ini yang Raja terakhir Panjalu ya, Pak? Iya. Berarti ini memang kuburannya ya gitu ya? Iya. Jadi ada jasadnya ya berarti gitu? Iya. Apakah kita boleh masuk, Abah? Boleh. Boleh ya? Kita ziarah dulu ya? Kita ziarah dulu, kita berdoa dulu nanti ya Pak ya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Di mana kami boleh ziarahnya, Pak? Sini. Di sini. Ada bosan ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لله الفاتحة. Ya, Abah Ano, bisa diceritakan sejarah dari tempat ini, Bah? Ya, tempat ini asal mulanya tempat kerajaan Panjalu yang titiknya di sini. Iya, titiknya di sini. Cuman ini kan disebut Parahyangan. Parahyangan itu kalau bahasa Sundanya ngahyang, itu menghilang. Menghilang. Jadi menghilang. Jadi di Tatar Sunda nggak ada bekas-bekasnya. Gitu. Kalau dari kerajaan-kerajaan manapun yang ada di Tatar Pasundan nggak ada itu. Maksudnya kerajaan Panjalu ini menghilang gitu? Menghilang itu. Cuman ini Raja Panjalu yang terakhir, asal mulanya bapaknya Bros Ngora. Dulu yang Abah tahu bagaimana ceritanya beliau meninggalnya bagaimana, terus kenapa dimakamkannya di sini gitu, Bah? Karena zaman dulu gitu kalau ya dimakamkan tempat-tempat yang terpencil seperti ini kan mungkin itu yang supaya tenang itu, supaya tenang. Jadi nggak ada orang-orang yang gitu banyak yang itu ya datangi gitu. Tapi kan dulunya ini kerajaan, berarti artinya kalau kerajaan itu memang pusat pemerintahannya dulu di sini ya? Iya. Apa memang dari dulu tuh pusat pemerintahannya di tengah-tengah danau gitu? Iya, mungkin itu kan supayanya kalau dan air itu kan supayanya seolah-olah menjaga supaya dari orang-orang yang mau niat nggak baik kan nggak bisa gitu kalau terhalang ya, terhalang air gitu. Memang kayak bentengnya lah dibuat ya, bentengnya air itu. Jadi ada jarak antara darat sama air. Jadi kalau orang mau masuk kemari bisa tahu ya. Ya, kalau beliau sendiri dulu meninggalnya karena apa? Yang Abah tahu, apa karena sakit, apa karena peperangan gitu, Bah? Ya kalau yang meninggal biasa aja, nggak tahu gitu mungkin. Oh iya. Kalau peperangan enggak gitu. Nah, kalau sosok dari raja ini sendiri apa yang Abah ketahui? Beliau sosok yang seperti apa? Ya, Prabu Harya Kencana ini. Sosoknya sih belum tahu saya. Berarti Abah juga pengen tahu ya. Nah, nanti kita akan kuak Abah sosok beliau seperti apa, terus bagaimana cerita dulu ketika beliau memerintah di Kerajaan Panjalu. Kita akan melakukan proses mediumisasi. Ya, kira-kira apa lagi Panglima yang ingin ditanyakan dulu ke Abah sebelum mediumisasi? Saya rasa cukup ya, itu saja ya, karena memang kita perlu cari tahu dari sisi sosok goib penunggunya di sini gitu, atas sejarah tempat ini dan seperti apa dulu sosok beliau gitu. Baik, kita akan segera melakukan proses mediumisasi, Sobat Mata Langit, tepat di belakang dari pemakaman ini. Boleh diantar ke sana, Abah? Yuk. Sobat Mata Langit, saatnya kita akan melakukan proses mediumisasi dan Abel Mediator sudah siap. Panglima, silakan. Ya, oke, kita akan ungkap ya tempat ini apa sebenarnya, dulunya seperti apa, dan kita akan cari keterangannya. Ya. Oke. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Orang Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Iya. Panglima Kumbang yang jaga di sini.
Kenapa? Nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara? Oh, kenapa terganggu dengan lampu? Ada siapa itu? Ada yang melarang Anda bicara? Nggak ngerti bahasa Indonesia mungkin. Coba ajak bahasa Sunda, Bah. Apa yang nanya, Pak? Tanya apa benar dulu ini tempat petilasan raja terakhir apa namanya? Panjalu. Panjalu. Coba tanya bahasa Dan Sunda. kenapa dia memilih tempat ini gitu? Sebenarnya sederhana gitu, anjing teh penunggu dia. Ura nu ngajaga dia. Di ujung bikin tak ujung. Apa, Pak? Abah, tolong Abah yang terjemahkan. Apa katanya? Penjaga di sini. Dia yang menjaga di sini, Lingkungan di ini. lingkungan sini. Ada siapa aja selain dia? Awalnya di dia. Loba. Siapa? Sebut loba itu apa? Banyak ya? Oh, banyak. Sosoknya apa saja? Naon wae nu aya di dia. Anjing yang apal kitu anak king. Nah, Kan geus apal. Anda bisa berbahasa Indonesia? Kurang teu bisa. Kurang mah jalma bodoh. Apa maksudnya? itu dia nggak bisa, saya nggak bisa itu Saya saya. nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau begitu ntar Abah tolong terjemahkan ya. Ya, karena orang bodoh cak saya. Oh, masa sih? Orang dulu kan sakti-sakti. Musa timahmu. Muka wasa. Yang sakti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya iya, benar-benar. Kalau Panglima Kumbang bisa nggak menceritakan sejarah dari Raja Haryang Kancana? Bagaimana sosok beliau? Anak king. Tiasa tuh ngatakan sejarah Panjalu gitu, sejarah. Kan ke anjing geus dicaritakeun. Dasar kuat keneh kitu. Asal mah ulah nyimpang. Berarti apa yang diceritakan Abah Ano tadi sudah benar seperti itu cerita sebenarnya. Leres tadinya. Dicarioskeun tadi gitu. Eluk mah ada anjing teh. Kira bersih. Bersihan hati anjing. Dihiskan kawasan anak king. Kenapa dulu raja memilih tempat di sini gitu? Kenapa nggak di tempat lain? Non tadina raja memilih di tempat ieu gitu, henteu di tempat lain gitu. Ieu teh nu kasebatkeun Musa larang anak king. Yang disebut Nusa Larang itu ini. Jadi tempatnya yang Pulau. disukainya di sini. Oh, tempat disukai sini. Oh. Apa di sini dulu ada rumah beliau, Cak? Iya. Tadinya kerajaan anak di dia. Apa istrinya dulu juga di sini? Apa beliau ada menikah, ada punya putra, putri gitu? Upami anjeun gaduh putra atau putri anak gitu. Di mana ayeuna di ieu na? Di mana? Sebelah sana. Sebelah sana. Kuring mah cuma ngajaga unggul. Menjaga cuman menjaga aja. Apakah Anda bisa mengundang sosok lain yang kira-kira bisa menceritakan lebih lengkap sejarah tempat ini? Ada nggak teman Anda yang bisa menceritakan? Aya tuh rencangan anu tiasa nyaritakeun tentang di dieu gitu. Coba. Boleh tolong dipanggil? Ganti sosoknya Panglima ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya sareng sosok saha ieu. Sareng saha? Bisa lebih keras berbicaranya? Singkat rada tarik itu ke kuping. Rek nain anjing nanyakeun ka kaula saha-saha. Kalau boleh tahu sosok Anda apa ya wujudnya? Wujud anjeun saha gitu. Naon? Harimau juga. Harimau juga? Oh banyak harimau sini. Masih maung. Bener. Ada berapa sosok yang ada di sini? Aya sabaraha rupi sosok-sosok anu aya di dieu. Loba. Apa saja? Naon Bisa wae? sebutkan. Naga emas. Oh, naga yang tadi Pak. Naga emas. Naon deui? Ratu. Ratu, naga emas. Dipalih ditupang tunang geus.
Nah, nu di Bisa ditu. lebih jelas bicaranya? Nanggih kerajaan. Nanggeuy kerajaan, anu nanggeuy kerajaan. Apa nangge itu apa? Ya. Begini mungkin apa? Yang menopang kerajaan. Oh iya. Oke. Memang dulu di sini kerajaan. Coba tanya, emang dulu ada istana di sini atau kerajaan atau Ai gimana? kapungkurna laras kerajaan tadi dia. Oh beda lagi sosoknya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu ini dengan siapa? Salira teh saha nami? Kuring Nyimas Sekar Harum. Nyimas Sekar Harum. Apakah Anda Anjeun masih keneh linggih di dia. Kuring di dia. Anda bisa menceritakan sejarah dari tempat ini? Tiasa nyarioskeun sejarah-sejarah dia. Kan geus apal ieu. Tadi Udah tahu iya. Oh, ya. Kalau Abang udah tahu ini untuk pemirsa Mata Langit biar tahu. Si Mata Langit kan belum tahu. ai teu poe atuh sarua kene. Sama masih sama aja. Oh, yang diceritakan Abah sama seperti itu. Yang saya ingin tahu kenapa tempat ini dikelilingi oleh danau dan kenapa beliau dulu memilih tempat ini sebagai istananya. Dulu ini kerajaan. Dulu Dulu kerajaan. ini kerajaan ya. Bisa lebih keras nih. Lalu Yang disebutkan Nusa Larang. Nusa Larang. Oh. Kemudian Kenapa disebut namanya Nusa Larang? Apa ada artinya ataupun makna dari nama tersebut? Apa ada larang-larangan tertentu di sini? Banyak larangan. Yang tidak boleh apa aja? Orang yang sombong. Sombong nggak boleh di sini. apa lagi nih? Bisa Oh yang jahat. Orang jahat. nggak jahat. boleh juga. Lalu Hatinya harus bersih. Baru bisa sampai sini. Baru bisa sampai sini. memangnya ada yang mau menuju tempat ini tapi hatinya nggak bersih lalu ada yang menghalangi gitu Nyi? Banyak. Banyak ya. Seperti apa kejadiannya? Soalnya memang menuju ke sini tuh penuh perjuangan, harus nyebrang danau dulu. Pasti disambut dengan kebaikan. Sambut dengan kebaikan. Ya seperti tadi. Seperti tadi. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah. Niat kalian baik. Saya yang sambut dengan kebaikan. Terima kasih Nyi. Terima kasih. Jadi kerajaan yang kenapa tidak ada bekasnya gitu? Kan seperti Nggak ada. hancur apa gimana dulunya? Apa tenggelam atau bagaimana sih Nyi? Orang yang Ya, bisa melihat. tidak bisa dilihat dari oleh mata. Oh, Hanya dilihat dengan mata batin gitu ya Nyi? Orang yang suci. Yang suci. Cuman orang yang bersih yang bisa melihat gitu. Apakah benar beliau dimakamkan di tempat ini Nyi? Raja Panjalu terakhir Nyi? Tanya banyak. Cuma tidak bisa menyeritakan. Itu rahasia. Oh rahasia. Cuma orang-orang tertentu yang tahu. Tapi benar ada jasad di dalam sini Nyi? Berarti bukan makam ya? Saya tidak tahu. Kan semua aturannya. Oh nggak boleh diceritakan, rahasia. Lalu apa yang bisa Nyi sampaikan kepada kita sebagai masyarakat sekarang penerus? Sucikanlah diri kalian. Keimanan harus dijaga. Ya, lestarikan tempat ini dan jangan mengotori tempat Jangan kesucian ini. mengotori tempat ini katanya. Orang yang kotor tidak akan pernah nyampe. Kalau hatinya kotor tidak akan pernah sampai ke tempat ini ya Nyi. Kalau orang yang datang ke tempat ini kok bisa sampai dari luar daerah, banyak yang tahu tempat ini padahal katanya tempat ini kan tersembunyi gitu Nyi. Panggilan hati. enggak. Kan termasuk kita juga ya. Datang ke sini itu karena ada panggilan hati. Ganti lagi sosoknya Pak. Ganti lagi Panglima ya. Mau kemana? Ini kayaknya maung lagi nih, banyak maungnya sini.
Mau kemana? Jangan jauh-jauh, sini aja. Kita ngobrolnya. Udah, duduk aja. Mau kemana sini? Muter-muter. Nah, loh, baru mau duduk, udah mau bergerak lagi. Coba saya ikutin dulu deh. Anda maunya gimana? Mau kemana? Mau kemana sih? Ini dengan siapa? Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh kita silaturahmi sambil duduk? Dengan siapa ini? Boleh saya tahu namanya? Boleh kita berkenalan? Ya, dengan siapa ini? Bisa bicara? Nggak bisa bahasa Indonesia kayaknya. Coba Abah nanya bahasa Sunda, Bah. Assalamualaikum. Ben- Ya sareng saha? Oh, buyut. Buyut siapa? Apa? Buyut Tapak katanya, Bah. Buyut apa? Nuling di mana ya? Mana? Nun. Ada prasasti. Iya, Ada tempat lain lagi. kuburan di sana. Oh, ini kalau boleh tahu ini kuburan siapa sih, Bah? Tanyain, Bah. Selarasna itu kuburan sawah anu di ditu. Nah, anjing nanya gitu. Anjing, terus kuningan. Apa katanya? Yang udah tahu kamu. Oh iya, maksudnya kita ingin tahu untuk Sobat Mata Langit. Kalau Abah mau sudah Sobat tahu. Mata Langit hoyong terang cenah. Seueur. Banyak. Oh, banyak. Apakah beliau juga silsilah kerajaan Panjalu yang dimakamkan di sini? Oh, jadi semua yang di sini tuh. Masih keturunan anak. Oh iya. Iya. Abah tanyakan tentang sosok raja. Itu seperti apa itu sosok beliau itu? Karakternya. Punten bade tumaros seperti kumaha Raja Panjalu Kepribadiannya, kepribadianana sehari-hari yang dia sehari-harina kumaha kerahayuan. Apa maksudnya, Pak? Kerahayuan gitu. Jadi ya Orang baik. orang baik gitu. Apalagi apakah beliau juga memiliki ilmu atau bisa dibilang orang sakti gitu, Pak? Tiasa disebat jalmi sakti. Teu aya nu sakti. Oh, teu aya anu sakti. Enggak ada yang sakti, hanya Allah. Oh iya, benar-benar. Tapi memang benar beliau memiliki ilmu ya. Iya, ilmu agama yang baik gitu. Kira-kira apa karakter dari beliau yang bisa kita teladani? Anu tiasa dicontoh ku orang-orang contoh nu kumaha wae cenah. Entah. Apa? Tutur katanya. Bisa. Oh, jaga hati dan bibir dan mata. Jaga ucapan, jaga hati, jaga pikiran gitu ya. Manusia cilaka. Dan manusia ya bisa celaka oleh bibirnya gitu. Oh, oleh ucapannya. Ucapannya. Harus jaga ucapan gitu ya. Apa pesan Uyut nih untuk generasi sekarang nih, Yud? Salaman apa? Anaking Waalaikumsalam. anjing kudu bisa ngejaga tata cara manggihan diri anjing sorangan. Anjing kudu bisa ngalestarikeun ke alam jeung anjing kudu bisa kasajatian hirup ngerah anjing apa kana diri anjing sorangan. Jaga ieu alam ku anjing tong mandang kana naon anjing marilahi ta'ala we kanu kawasa pasrahkeun anakeun anjing bakal manggih kapungahan tong anjing bisa jaga ngalaksanakeun eta kuring diucapkeun teu kula uang didoakeun we kula teu bisa ngawujud hareupeun anjing tapi kula terang ka anjing pribadi anjing sorangan jaga laku lampah anjing ucap hati pikiran ngerah anjing selamat dunia jeung akhirat lupakeun pikir kanu kawasa anakeun ngaran nyurung ulah pandang kumaha gen kurungan angker diri anjing sorangan anjing bisa manggih diri anjing sorangan anakeun kuda di semua loba nyaur
kura rek mangkat di katana suci. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima, bantu Panglima. Ya, Abah tadi kan berbicara bahasa Sunda ya, kita kurang begitu paham. Bisa Abah ceritakan tadi pesannya apa yang disampaikan? Nah, yang penting kita baik-baik, ya, jangan sampai Kesana, Abah, ya, jangan sampai orang-orang itu terutama orang Panjalu dan sekitarnya gitu, orang-orang Islam lah, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal atau menggunakan bibir yang enggak perlu sepatutnya jaga ucapan. diucapkan ya, ya, itu aja Agar selamat dunia akhirat. ya, bisa Berarti selamat. pesannya baik ya, Abah Iya, ya. iya. Oke, Panglima, kira-kira masih kita butuh informasi apa? Ya, Cukup, boleh. masih ya. Oke, ini Abah istirahat dulu ya. Oke. Kenapa sih? jaga sana. Ismi tiba-tiba Jaga. apa ya? Kayak bersikap aneh. Saya kurang tahu. Terjadi dengan Ismi. Astagfirullahaladzim. Panglima. Astagfirullah. Jadi lebih rendah. Allahu sholli ala sayyidina. Penghadap Muhammad min Allah. Biarin dulu, biar. Ada tisunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum qalam ya rabbi rahim. Assalamualaikum qalam ya rabbi rahim. Assalamualaikum qalam ya rabbi rahim. Apa ini sosoknya Panglima? Allah, Biarin. Biarin. maaf ya Abah. Ini dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Anda bisa turun nggak? Ini ngeri aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa menjawab salam kami? Waalaikumsalam. Apakah Anda yang menjaga tempat ini? Iya. Sosok Anda apa? Naga ya. Naga ya? Yang tadi dilihat Panglima itu ya? Benar, sosok Anda naga ya? Apa? Saya bersilaturahmi kemari dan hanya ingin mencari informasi tentang sejarah tempat ini. Apakah Anda terganggu dengan kehadiran kami? Ya. Boleh kita tahu nama Anda? Saya kau yang tadi datang ke bumi alit. Oh iya, Iya. benar. Kami tadi habis dari Bumi Iya, Alit. kita habis tadi berziarah di sana. Oh,
Anda tadi ada di Lalu sana? kita kembali. Saya mendapatkan laporannya. Iya, benar sekali. Apakah tempat ini ada hubungannya dengan Bumi Alit? Benar. Iya. Apa yang ingin diketahui tentang sosoknya atau Iya. tentang kami yang tidak terlihat di sini? Kami ingin mengetahui dulu sosok-sosok gaib yang ada di sini. Apa saja wujudnya? Anak! Apa? Siapa itu anak? Anom mana? Oh, Anom. Anom. Abah Anom. Ah, Anom. ini beliau Iya. nih. Sini, Pak. Sini apa? Ini Abah Anom nih. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Apa yang kau lihat, anak muda? Banyak sekali di sini. Ada yang tinggi besar hitam, gagah sekali. Benar ya, ada itu sosok itu. Kemudian Apa dulu di sini sebuah kerajaan atau memang hanya sekedar petilasan gitu? Kita perlu tahu sejarahnya aja. Ya. Kenapa dulu Raja Panjalu terakhir yang dikebumikan di sini makamnya? Makam Prabu Haryang Kencana. Haryang Kencana, beliau di sini, dan berarti kan sini lingkungan kerajaan ya dulunya, makanya beliau berada di sini ya, karena terakhir peristirahatan beliau berada di sini gitu. Di sini bumi kahuripan, di dalam kehidupan di dalam air. maksudnya gimana? Apakah ada hubungannya dengan danau Situ Panjalu? Berarti di dalam air itu ada kehidupan, kehidupan bangsa Anda, kehidupan bangsa Anda. Di dalam danau itu ya? Ada kerajaan goib. Di sini tempatnya. Oh, di sini tempatnya. Dari seluruh keseluruhan daerah Panjalu, di sini sentralnya gitu ya. Kerajaannya di sini. Apakah sama raja di alam kalian dengan raja di alam kami manusia? Beda kan? Apa ada kaitannya dengan kerajaan Panjalu, kerajaan bangsa Anda di bawah air? Ada. Seperti apa kaitannya? Raja kalian adalah raja kami. Kekuatan raja kalian adalah kekuatan raja kami. Raja Naga! Maksudnya apakah Raja Haryang Kencana memiliki kekuatan seperti naga? Berarti bangsa kalian ini adalah salah satu panglima perang dan pasukannya dari raja kami juga gitu. Benar, karena kami selalu diikut sertakan dalam kehidupan manusia. Berarti beliau dulu bisa berkomunikasi dengan bangsa kalian. Benar. Tapi bagaimana beliau bisa berkomunikasi dan ada keterkaitan? Apa dari ilmu-ilmu yang beliau pelajari atau dari apa? Kebatinan. Kebatinan di jiwanya, tapi tidak dimiliki oleh manusia zamannya ini. Sekarang ini tidak ada. Apa sebab tidak dimiliki oleh orang zaman sekarang. ini gitu? Apa karena orang zaman sekarang susah belajar ilmu atau sulit mempelajari ilmu Al-Quran terutama ya? Sulit mengendalikan diri dari nafsu duniawi.
karena kalian hidup dalam keramaian dunia. Tapi pada masanya Tuanku Prabu Harian Kencana jauh dari keramaian dunia, hening bersatu dengan alam, seakan angin pun terlihat oleh kelopak matanya. Dengan kehebatan Sang Maha Kuasa, dengan keyakinan seorang manusia, dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Karena bagi Tuhannya tidak ada yang tidak mungkin. Hanya dengan setetes air akan menjadi sebuah danau. Ini asal mula danau itu ya? Apakah benar danau ini bercampur dengan air Zam-Zam? Dan apakah benar berawal dari setetes air? Bagaimana ceritanya? Setiap keyakinan, setiap ketekunan, setiap keimanan itu akan bermakna bagi dirinya. Kau ingat perjuangan Prabu Harian Kencana dalam membawa sebuah air dengan wadah yang berlubang hingga ia sampai ke tempat ini. Apakah mungkin bisa terjadi kuasa ilahi? Tidak ada yang tidak mungkin. Sebagaimana tongkat nabimu membelah lautan. Harusnya kalian maknai kekuasaan Tuhanmu. Bukan manusianya. Bukan manusianya. Bukan manusianya. Bukan manusianya. Tapi perilakunya. Perilakunya yang kalian harus ingat. Benar. Tapi kan semua itu kan ada pelajarannya, ada ilmunya, ada gurunya. Dan Tuhan mengizinkan kami untuk membantu siapapun yang dikehendakinya. Kau ingat, Tuhan kalian mengizinkan kami untuk membantu siapapun manusia yang dikehendakinya dengan bantuan kami. Apakah terjadinya danau ini juga atas bantuan dari Anda dan seizin Allah? Sudah banyak bukan batu-batu yang menumpuk menjadi sebuah candi. Danau yang luas terbelah, perahu yang bisa menjadi bukit, pegunungan. Tuhan kalianlah yang telah mengizinkan bangsa kami untuk melakukan itu. Tidak ada maksud kami untuk menunjukkan betapa kami hebat dan mulia di antara kalian, tapi kami memberikan pelajaran kepada manusia. Manusia yang beriman, manusia yang terpilih, yang Tuhan kalian pilih untuk dibantu oleh bangsa kami. Bukan kalian yang meminta kepada kami. Bukan kalian yang minta kepada kami. Kami dengan senang hati jika kalian minta kepada kami. Maksudnya dengan senang hati gimana? Bisa saja menyesatkan seperti itu. Iya, seperti itu. Karena kami, bangsa kami yang memang tidak baik, selalu mencari teman di akhir hidup ini, di mana tempat kami berada. Kalian sebagai teman kami, mintalah sebanyak-banyaknya. Tapi ada syarat nanti dari kalian. Karena kami akan selalu berbisik di telinga kalian. Ingat itu. Harian Kencana, sosok pemuda
yang memang luar biasa. Seperti apa sosok beliau? Seperti ayahnya. Ayahnya Prabu Burosngora. Beliau yang dulu mendapatkan senjata dari sahabat Rasulullah. Seperti apa karakter dari Raja Prabu Haryang Kencana? Haryang Kencana, dia lebih suka berada di keheningan. Tapi ayahnya lebih suka berpetualang. Makanya ayahnya pindah-pindah tempat, namanya juga beda-beda ya. Jadi itu perbedaannya ya. Karakternya berbeda. Tapi beliau bersemedi di sini, di tempat ini, atau ada tempat-tempat lain Ini lagi? adalah tempat terbaik baginya. Disinilah tempat terbaik baginya. Apa yang beliau lakukan dulu di sini? Menjalani hidup yang semestinya, menjalani ketenangan jiwanya dengan alam. Dia selalu beribadah, berzikir di sini. Oh, berzikir. Dan disinilah tempat yang baik untuk menenangkan diri, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Dia selalu membaca surat-surat yang terus berulang-ulang. Bahkan berhari-hari dia tidak bangun dari tempat duduknya. Dulu beliau mempunyai guru siapa aja gitu? Para ulama-ulamanya, wali-walinya di Tanah Pasundan ini? Banyak. Ada yang di daerah Kerawang. Kemudian? Dan ada di daerah Cirebon, bahkan Banten. Berarti keturunan mereka berada di tempat ini semua ya, gitu ya? Jadi kalau tadi kan dibilang bahwa sebenarnya ini bukan makam ya, melainkan makom atau petilasan. Kalau begitu, apakah boleh kami tahu di mana sebenarnya makam beliau? Makam beliau yang mana yang kalian maksud? Yang ada jasadnya agar bisa diziarahi. Di sini kalian bisa berziarah, bisa kalian lihat. Ya. Di sini tempat terakhirnya, menutup matanya. Oh, meninggalnya di sini. Tapi jasadnya apakah dikuburkan ataukah mokso? Menyatu dengan alam. Oh. Kira-kiranya ada yang mau disampaikan pada anak cucunya gitu. Abah ini kan sering di sini ya, dan selalu di sini ya, menjaga tempat ini. Menjaga tempat ini. Udah berapa lama Abah jaga tempat ini? Hampir 25 tahun. 25 tahun? Abah udah 25 tahun di sini? Sudah Lama sekali ya berarti. Tapi Abah memang ada silsilah keturunan dari raja? Tidak tahu. tidak. Tapi dia memang tanggung jawab. Oh gitu. Dan merasa nyaman ya, nggak mau kemana-mana ya, di sini aja ya. Banyak yang berkunjung dari seluruh penjuru dunia ya, di sini ya. Itu orang-orang datang ke sini tuh biasanya dengan niat apa? Menenangkan diri dari setiap permasalahan dunia. Ya, apakah ada yang datang ke sini untuk meminta sesuatu? Meminta ketenangan. Banyak sekali Ya. orang yang lari dari hutang-hutang. Banyak sekali ke tempat ini. Oh gitu. Memangnya kalau punya hutang lari ke tempat ini lalu dimaafkan sama yang punya uang gitu sehingga tidak ditagih lagi atau bagaimana? Dalam keputusasaannya, dia butuh ketenangan, jiwa yang tenang, maka akan lahir energi yang positif dalam dirinya, hingga dia bisa berpikir dengan baik dan cahaya kebaikan akan hadir ke dalam jiwanya. Apalagi Bah, mau Abah tanya? Abah kan udah lama di sini, mungkin ada pernah merasa melihat atwa atau apa gitu yang mungkin Abah mau nanyakan? Ya, mungkin ada pengalaman mistis yang dirasakan di sini yang mau ditanyakan. Enggak ada yang ditanyakan soal mistis. Saya cuman gimana ya, seolah-olah seharusnya saya di sini gitu. Ya. Sebagai saya di sini sudah lama kan. Sudah baik, kau tidak sombong dan angkuh.
layani tamu-tamuku dengan baik, dengan keramah tamahanmu. Rezeki akan mengalir kepadamu. Amin. Jangan meminta, jangan berdusta. Ya. Ingat itu. Ya. Jaga tempat ini dengan jiwamu. Ya. Rezekimu akan sama dengan air yang menggenang di sini. Tidak pernah surut. Amin ya Allah. Begitupun kalian. Amin. Begitupun kalian. Ini adalah tempat suci. Ya. Harusnya kalian tahu, tidak usah takut. Karena kalian akan berada di tempat seperti ini. Di dalam kegelapan dan kesepian. Kenapa kalian harus takut? Justru kita kemari karena pengen tahu, pengen bersilaturahmi, baik dengan yang nyata maupun yang bangsa Anda, untuk kita saling memberi ilmu yang bermanfaat ya. Supaya kita Begitu, mendapatkan dan pembelajaran. bermanfaat bagi orang banyak juga gitu, di seluruh dunia gitu. Baiklah Tuhanku, ayah harus pergi. Ya, terima kasih ya atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jagain kamu, Dok. Ya Sobat Mata Langit, kita telah melakukan penelusuran hari ini. Dan sebelum berpisah, saya ingin Abah menceritakan apa kesan-kesan yang dirasakan ketika melihat proses hidubisasi tadi. Ya, kalau di sini kan tempatnya ya sudah tahu kan, banyak penghuninya. Gitu. Ya pastilah gitu, begitu yang masuk ke dalam tubuh manusia pasti ada gitu. Tapi informasi yang disampaikan tadi apakah sesuai nih dengan yang Abah alami? Sesuai. Sejarah yang disampaikan juga pesan-pesannya. Iya. Sesuai ya. Iya. Dan tadi Abah mendapatkan pesan yang baik ya. Iya. Karena Abah orang baik, tetap jaga keramahan Abah sehingga orang-orang yang datang ke sini itu merasa nyaman ya Pak ya. Karena ini tempat suci ya Pak. Iya. Oke ya Sobat Mata Langit, Abah sudah menyampaikan apa yang dirasakan Abah, dan juga memang tempat ini memiliki energi yang sangat positif dari penelusuran kita hari ini. Nah kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa disampaikan untuk Sobat Mata Langit Panglima? Ya, dalam hidup ini yang paling nomor satu adalah keimanan ya. Keimanan di dalam diri kita, pengendalian diri kita terhadap hawa nafsu dunia, jangan pernah silau dengan kesenangan dunia, tetap waspada karena nafsu itu memang pada saat diciptakan oleh Allah itu, nafsu itu susah dikendalikan ya. Jadi yang terutama memang kendalikan nafsu, jangan sombong, jangan merasa paling hebat, paling segalanya. Jadi banyaklah beristighfar, lakukan yang diwajibkan dan tinggalkan yang dilarang. Itu sudah sangat cukup ya untuk modal kehidupan kita ke depannya. Ketenangan di dalam hati itu adalah awal dari semua kebahagiaan. Itu paling utama menurut saya, seperti itu. Ya baik Sobat Mata Langit, semoga penelusuran kita hari ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga jangan lupa untuk selalu share informasi ini kepada teman, saudara, dan juga keluarga, juga sahabat, agar Anda bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.